Halo semua, selamat ketemu kembali di dalam materi hari ini tentang konsep keamanan informasi. Secara konsep informasi adalah hasil pengolahan data yang diperoleh dari setiap komponen sistem dan disusun ke dalam format yang mudah dipahami dan mewakili pengetahuan yang relevan yang diperlukan orang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang apa yang mereka ketahui. Informasi adalah sumber daya yang sangat strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara yang sedang berkembang, tentunya informasi sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Informasi juga sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era informasi, kebutuhan akan informasi itu semakin meningkat dan kemampuan mencari informasi adalah kemampuan yang sangat penting untuk membantu menyelesaikan masalah terkait informasi. Selama perkembangan akses internet, orang biasa melakukan browsing internet melalui komputer, tetapi sekarang lebih banyak menggunakan gawai atau ponsel pintar. Sosial media menjadi lebih populer di kalangan masyarakat Indonesia. Instagram, Twitter, atau sekarang X atau Facebook adalah situs sosial media yang paling populer di Indonesia. Aplikasi chat populer di Indonesia seperti Line, WhatsApp juga membantu orang berkomunikasi satu sama lain tanpa mencari. Tanpa pengguna internet melakukan pencarian, data yang dikirim dari aplikasi chatting atau sosial media seringkali dapat diakses. Aplikasi chat WhatsApp biasanya mengirimkan pesan berantai kepada orang-orang dari grup yang diikuti. Selain itu juga ada fitur Line Today di aplikasi Line yang mengumpulkan berita dari berbagai sumber, bahkan dalam jumlah besar. Informasi dapat dengan mudah ditemukan melalui gawai atau ponsel pintar. Jika informasi yang diterima dikirim melalui berbagai saluran aplikasi atau sosial media yang tersedia, penerimanya dapat langsung menjadi penyebar informasi. Karena setiap aplikasi chat atau sosial media memiliki kemampuan untuk berbagi informasi dan kemudian ini sangat terasa sekali. Dan semakin banyak informasi dibagikan, lebih besar kemungkinan bahwa itu akan menjadi viral dan tersebar luas di masyarakat. Karena itu kemampuan untuk memilih dan menilai informasi sangat penting sekarang. Di sisi lain, kemudahan berbagi informasi melalui internet dan sosial media memudahkan orang untuk menerima, memberi, atau meneruskan informasi. Namun, sebagai akibat dari terlalu bebasnya terjadi ledakan informasi di mana lebih banyak informasi yang tidak berguna daripada yang berguna. Banyak aspek kehidupan manusia dan masyarakat tergantung pada informasi. Tanpa informasi yang akurat dan relevan, keputusan dapat menjadi spekulatif dan kurang terinformasi. Informasi mulai dari berita global hingga kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Informasi adalah dasar untuk pengembangan pengetahuan. Dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan informasi, kita dapat memperluas pengetahuan yang kita ketahui dan memperoleh pengetahuan baru. Pendidikan bergantung pada pemberian informasi kepada siswa. Informasi ini membantu siswa memahami konsep, memperoleh keterampilan, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Inovasi dan penelitian, informasi adalah sumber penelitian dan inovasi. Peneliti akan mengumpulkan data untuk memahami fenomena, membuat hipotesis, dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Informasi juga sangat penting bagi ekonomi dan bisnis. Perusahaan dapat membuat keputusan strategis dengan bantuan analisis pasar, tren konsumen, dan informasi tentang persaingan. Dokter menggunakan data medis untuk diagnosis dan perawatan pasien. Mereka juga digunakan untuk penelitian penyakit dan penciptaan obat baru. Demokrasi bergantung pada informasi. Orang-orang yang terinformasi dapat memahami masalah politik, membuat keputusan berdasarkan fakta, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Informasi memungkinkan komunikasi yang efektif yang bergantung pada pertukaran informasi yang jelas dan akurat. Informasi juga membantu kita mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan merancang solusi yang efektif. Informasi berkualitas tinggi dapat membantu kita mengelola sumber daya dengan bijaksana dan berkelanjutan dalam lingkungan dan sumber daya alam. Informasi ini juga dapat membantu dalam menganalisis risiko, mengidentifikasi ancaman, dan mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan keamanan. Nah, oleh karena itu informasi memainkan peranan penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia dan memainkan peran penting dalam perkembangan individu, masyarakat, dan peradaban secara keseluruhan. Konsep informasi mengacu pada pemahaman tentang bagaimana data dan fakta disusun, diolah, dan dikomunikasikan untuk tujuan tertentu. Konsep ini menyangkut berbagai ide dan prinsip yang membentuk cara informasi dibuat, diakses, dikelola, dan digunakan oleh individu, organisasi, masyarakat secara keseluruhan. Informasi ada kumpulan fakta mentah yang tidak memiliki konteks atau makna tertentu. Ini dapat berupa angka, kata, gambar, suara, atau bentuk presentasi simbolik lainnya. Informasi juga dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan yang berguna bagi orang yang menerimanya. Analisis, transformasi, dan interpretasi adalah langkah-langkah dalam proses transformasi data menjadi informasi. Perangkat lunak, manusia, algoritma, atau kombinasi dari semua ini dapat digunakan dalam pemrosesan informasi. Langkah-langkah yang diambil
untuk membersihkan, mengorganisasikan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat dikenal sebagai pengolahan data. Agar informasi memiliki makna yang tepat, perlu dimasukkan ke dalam konteks, latar belakang, tujuan, waktu, lokasi, dan situasi di mana informasi digunakan atau diproduksi disebut sebagai konteks. Informasi dikirim dari satu orang ke orang lain melalui media seperti tulisan, lisan, gambar, atau media elektronik, organisasi, dan penyimpanan data sehingga dapat diakses kembali. Sistem pengarsipan, basis data, dan teknologinya adalah komponennya. Proses menganalisis dan mengartikan informasi yang diterima untuk digunakan dalam situasi tertentu. Untuk membuat keputusan yang baik, Anda membutuhkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Informasi membantu orang dan organisasi membuat keputusan berdasarkan data dan analisis. Tindakan dan hasil pada akhirnya dipengaruhi oleh data tersebut. Pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data membutuhkan teknologi informasi seperti komputer, perangkat lunak, dan jaringan. Untuk menjaga integritas dan privasi dari informasi sangat penting untuk melindunginya dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Penggunaan informasi yang etis memerlukan penghormatan hak cipta dan privasi, keterbukaan, dan transparansi. Perkembangan teknologi digital seperti big data, kesehatan buatan, dan komputasi awan membawa perubahan besar dalam cara informasi diproses, dikelola, dan digunakan. Pengguna harus berhati-hati dalam mengevaluasi sumber informasi untuk memastikan validitasnya, terutama di era informasi digital. Saat data dapat tersebar luas, semua konsep yang berkaitan dengan informasi bekerjasama untuk menentukan bagaimana informasi dibuat, dipelihara, dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Materi berikut ada tentang peningkatan kejahatan informasi. Media sosial sangat berguna untuk mendukung dan menyebarkan informasi yang merupakan aset penting bagi organisasi. Akibatnya informasi menjadi salah satu target serangan yang dapat diekspektasi. Menurut laporan Cyber Security Indonesia yang dirilis oleh ID Sirti, jumlah total serangan keamanan internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 136.672.948, lebih dari 50% dari 89.691.783 serangan pada tahun 2015. Serangan DDoS adalah jenis paling umum dan paling banyak terjadi pada bulan April 2016 dengan 46.338.965 serangan. Selain itu, di domain pemerintahan GoID menunjukkan tingkat phishing sebesar 17,73% dan domain ID sebesar 13,64%. Banyak gaya serangan dan peristiwa ini menggunakan instrumen cyberspace sebagai cara utama untuk melaksanakan tindakannya. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengatasi gangguan keamanan informasi adalah menggunakan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Namun sampai saat ini belum ada atau bahkan tidak akan ada sistem keamanan informasi yang benar-benar sempurna yang dapat menjaga keamanan informasi sepenuhnya dari setiap gangguan. Indeks KAMI dibuat oleh tim Direktur Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengukur dan menganalisis kematangan atau kesiapan keamanan informasi yang ada di suatu organisasi. Hasil pengukuran ini akan menunjukkan tingkat kematangan keamanan informasi yang dievaluasi. Contohnya adalah PT Telkom Indonesia digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan keamanan informasi dari PT Telkom Indonesia. Kejahatan informasi juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya, merujuk pada serangkaian tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan jaringan untuk melakukan berbagai jenis aktivitas kriminal. Peningkatan kejahatan informasi mengacu pada peningkatan tindakan kriminal yang terjadi dalam dunia digital dan terkait dengan teknologi informasi. Kejahatan informasi dapat mencakup berbagai tindakan kriminal dilakukan melalui jaringan komputer, internet, dan sistem keamanan informasi. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kemajuan teknologi digital, ketergantungan masyarakat pada teknologi, dan kompleksitas serta ancaman keamanan digital yang terus berkembang. Contoh peningkatan kejahatan informasi adalah adanya serangan cyber, di mana serangan cyber ini adalah upaya untuk merusak, mengganggu, dan mendapatkan akses ke sistem komputer, jaringan, atau data secara tidak sah. Serangan distributed denial of service, ransomware, malware, dan phishing adalah beberapa contoh serangan cyber. Pencurian identitas dan pencurian data pribadi yang seperti nomor kartu kredit, informasi login, dan informasi pribadi lainnya dapat digunakan melakukan penipuan finansial dan aktivitas kriminal lainnya. Penipuan adalah satu jenis kejahatan yang paling umum. Ini mencakup penggunaan media digital untuk mengecoh orang lain, misalnya dengan mengirimkan email palsu atau situs web palsu yang mengajak orang untuk membayar atau membagikan informasi pribadi. Ada juga tentang pencarian dan eksploitasi kelemahan dalam perangkat lunak dan sistem juga dapat masuk dalam kejahatan informasi. Penjahat informasi dapat menggunakan kelemahan ini untuk mendapatkan akses tidak sah atau mencuri informasi.
Ada yang lain tentang pelanggaran data besar di mana sebagai data breach terjadi ketika informasi sensitif dari organisasi atau individu dicuri atau diakses tanpa izin. Ini dapat menyebabkan pencurian identitas, kerugian uang, dan masalah privasi. Ada juga tentang kejahatan finansial online di mana jumlah transaksi finansial yang dilakukan secara online meningkat juga memberi pelaku kejahatan peluang baru untuk mencuri dana atau melakukan penipuan finansial memakai berbagai skema seperti kartu kredit, perbankan online, atau mata uang kripto. Untuk mencegah peningkatan kejahatan informasi, kelompok individu harus menerapkan strategi keamanan digital yang tepat, seperti menggunakan peraturan keamanan yang paling baru, menjaga keamanan kata sandi, mengidentifikasi tanda-tanda serangan phishing, dan mendapatkan pengetahuan tentang praktek keamanan cyber yang baik. Untuk membuat hukum, peraturan, dan kerangka keamanan yang baik, pemerintah, industri, teknologi, dan masyarakat harus bekerjasama. Cybercrime adalah jenis kejahatan baru yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan memerlukan penggunaan komputer untuk melakukannya. Karena sifatnya yang berbeda dari kejahatan konvensional, kejahatan yang melibatkan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sempurna harus mendapat perhatian khusus. Namun penelitian taman menunjukkan bahwa alat yang digunakan tidak hanya komputer, tapi juga teknologi. Dengan perkembangan teknologi Indonesia yang sangat pesat saat ini, khususnya teknologi informasi, kejahatan cyber merupakan salah satu topik yang harus kita waspadai. Karena kejahatan seperti ini akan terjadi di suatu negara atau wilayah tertentu, tergantung bagaimana suatu negara atau wilayah menanganinya. Kasus cybercrime semakin meningkat di Indonesia dan di seluruh dunia. Di Indonesia, beberapa kasus cybercrime seperti penggelapan uang di bank melalui komputer, penyebaran video porno di internet, hacker carding atau kejahatan yang mencuri nomor kartu kredit orang lain dan digunakan dalam transaksi online. Ada juga penyebaran virus secara tidak sengaja di internet, cyber squatting yang didefinisikan sebagai mendaftar, menjual atau menggunakan nama domain untuk mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain melalui internet. Dan kasus pencurian dokumen pemimpin negara melalui internet adalah contoh dari pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Dalam praktiknya, tindakan kejahatan ini menggunakan teknologi telematika yang canggih yang sulit dilihat dan dapat dilakukan di mana saja. Modus dan tujuan cybercrime semakin kompleks karena tidak ada jaminan keamanan di internet dan sistem keamanan komputer. Peretas akan terus mencoba melakukan sistem keamanan komputer yang paling canggih dan mereka akan sangat senang jika mereka dapat membobol sistem keamanan komputer orang lain. Murahkan yang dibuat oleh Forbes.com berjudul The Top Cyber Security Risk in Asia Pacific in 2017, varian ransomware terlihat menargetkan situs web yang menggunakan platform e-commerce Magento pada bulan Maret. Diduga spesies ini berasal dari Indonesia. Selain itu disebutkan bahwa pelaku dari Asia Pasifik sangat aktif dalam carding, yaitu perdagangan kartu kredit dengan informasi rekening bank orang lain. Dalam grup tertutup di Facebook dan forum web yang mendalam, taktik dan teknik prosedur yang digunakan untuk carding sedang dibagikan. Peretas yang paling aktif dianggap berasal dari Bangladesh, Pakistan, India, Filipina, dan Indonesia. Menurut survei yang diunggah ke website resminya oleh Norton, aplikasi keamanan komputer, lebih dari 978 juta orang dewasa di 20 negara di seluruh dunia telah terlibat dalam cybercrime dalam setahun terakhir. Salah satu negara yang paling terlibat adalah Indonesia dengan 59,45 juta orang dewasa. Norton juga menyatakan bahwa konsumen yang menjadi korban cybercrime tidak dapat menanggung semua kerugian. Ini menunjukkan bahwa Indonesia harus memperhatikan dan memahami bahwa kejahatan internet merupakan kejahatan yang harus kita waspadai. Kemungkinan kita terlibat dalam kejahatan cyber meningkat seiring dengan jumlah waktu yang dihabiskan untuk terhubung ke internet. Salah satu artikel berita nasional menyatakan bahwa tujuan kebencian adalah kasus kejahatan cyber tertinggi di Indonesia. Polri menangani 3.325 kasus ujaran kebencian pada 2017 dan 1.829 kasus pada 2016. Selain itu masih banyak kasus cyber yang terjadi di Indonesia yang sayangnya belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang pada gilirannya menjadi pelaku dan korban dari kasus tersebut. Kasus pemberitaan berita bohong atau hoax adalah yang paling umum dan bahkan sering terjadi di sekitar kita setiap hari. Dunia menghadapi masalah yang sama tentang bagaimana memerangi cybercrime dan memelihara keamanan masyarakat dan perusahaan mereka. Tidak seperti kejahatan konvensional yang dilakukan di satu lokasi geografis, kejahatan dunia maya dilakukan secara online dan seringkali tidak jelas terkait dengan lokasi geografis manapun. Oleh karena itu, respon global yang saling terkoordinasi terhadap cybercrime diperlukan. Indonesia misalnya saat ini mempersiapkan rencana untuk menangani kasus cybercrime yang sekarang menjadi perhatian khusus. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, yang mengingat bidang keamanan cyber merupakan salah satu bidang administrasi yang harus didorong dan diperkuat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan mewujudkan keamanan negara.
Pembentukan BSSN merupakan upaya penataan kembali Badan Sandi Negara menjadi Badan Cyber dan Sandi Nasional untuk menjamin terselenggaraan kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan cyber. Selain itu, Polisi Indonesia telah membentuk unit khusus untuk menangani kejahatan cyber, yaitu unit VIT Cybercrime Directorate 2 Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Polisi khususnya unit yang menangani cybercrime menggunakan parameter yang didasarkan pada dokumen Kongres PBB tentang pencegahan kriminal dan pelayanan terpidana di Havana, Kuba pada tahun 1999 dan di Wina, Australia pada tahun 2000. Dokumen ini mendefinisikan cybercrime sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana atau alat untuk komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Jika tanpa hukum tidak ada penegak hukum, Indonesia memiliki kemampuan teknis dan prosedur yang cukup, meskipun kekurangan legislatif. Indonesia meningkatkan kerjasama internasional dengan organisasi, pakar ekonomi, pakar keamanan, dan forum untuk meningkatkan pemahamannya tentang ancaman global, jadi kerjasama Indonesia tidak menjadi masalah. Ketika datang keamanan cyber, Indonesia telah menjadi anggota penuh CERT dan FIRST serta pendiri OIC CERT. Indonesia telah secara resmi mengakui kepatuhan dengan standar ISO AIC 27001 2013 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Indonesia memiliki kerangka khusus untuk menilai keamanan informasi domestik di seluruh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan memantau kemajuan. Indeks Keamanan Informasi Nasional menilai 5 aspek keamanan informasi, yaitu teknologi, manajemen aset, manajemen risiko, dan kerangka kerja. Meskipun demikian, masih ada banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Salah satu yang paling penting dalam keamanan cyber adalah tidak adanya garis besar tata kelola nasional yang diakui, yaitu yang menyatakan bahwa Indonesia belum secara resmi menyetujui kerangka kerja keamanan cyber nasional dan standar internasional. Ini juga berlaku untuk sertifikasi. Saat ini Indonesia tidak memiliki keamanan cyber nasional dan kerangka kerja yang disetujui secara resmi untuk sertifikasi dan akreditasi organisasi profesional di sektor umum. Hasilnya dikonfirmasi oleh Asosiasi Penyedia Internet Indonesia menyatakan bahwa organisasi regional di Indonesia saat ini menggunakan standar yang ada. Kejahatan cyber pada dasarnya ada kejahatan yang menggunakan alat komputer dan teknologi sebagai medianya dengan 3 pihak yang terlibat langsung. Polisi sebagai penegak hukum, masyarakat umum sebagai korban, dan pelaku. Jika kita ingin mencegah atau menangani kejahatan cyber yang lebih membahayakan daripada kejahatan non-cyber, semua pihak ini harus terlibat. Agar pelaku kejahatan cyber dapat melakukan kejahatan cyber dengan lancar, kedua pihak pun harus lebih cerdas dan sadar hukum daripada pelaku. Untuk kejahatan cyber yang paling sering terjadi di Indonesia, penyebaran berita hoax, diperlukan pemahaman yang kuat tentang dampak apa yang akan terjadi dari kejahatan tersebut dan undang-undang yang telah mengaturnya, sehingga dapat dibuat formula khusus untuk mencegah penyebaran berita hoax kembali. Bagian berikut adalah tentang mengamankan informasi. Keamanan data sangat penting untuk menjaga kontinuitas pengelolaan, mengurangi risiko, dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk berkembang. Risiko kerusakan, kehilangan, atau paparan data ke pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab meningkat seiring dengan jumlah data yang didistribusikan dan dikelola. Korporasi saat ini lebih banyak menggunakan sistem terdistribusi dan bergantung pada jaringan dan alat komunikasi untuk mengirimkan data penting dan vital. Oleh karena itu, melindungi data perusahaan menjadi lebih penting dan sangat penting untuk menjaga keamanan data tersebut. Keamanan informasi mencakup perlindungan data, sistem dan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan informasi dengan tujuan menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan prosedur operasi. Menurut NIST Computer Security Handbook, perlindungan yang diberikan pada sistem informasi otomatis untuk mencapai tujuan yang dapat diterapkan dalam menjaga integritas, persediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, firmware, informasi atau data, dan telekomunikasi. Istilah keamanan komputer jadi disebut sebagai tren CIA untuk kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Keamanan nasional adalah kondisi dan fungsi. Dalam tugasnya, keamanan nasional akan menghasilkan dan menciptakan rasa aman yang dapat didefinisikan sebagai kondisi yang nyaman, damai, tentram, dan tertib. Selain kesejahteraan, keamanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Persepsi, nilai, dan kepentingan akan menentukan bagaimana orang memahami artinya dan apa yang ada di dalamnya. Meskipun reformasi sektor keamanan Indonesia masih berlangsung dan perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan Kamnas, karena itu tidak mengherankan bahwa rancangan RUU Kamnas pemerintah masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan.
Ini disebabkan oleh fakta bahwa para pihak yang terlibat masih memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana membangun gagasan dan sistem keamanan Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan negara Indonesia. Keamanan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan keberlanjutan. Karena ancaman keamanan terus berkembang, sangat penting untuk tetap up to date dengan tren keamanan terbaru dan mengubah strategi untuk memenuhi kebutuhan. Semakin berkembangnya teknologi informasi membuatnya lebih mudah bagi setiap orang atau organisasi yang menggunakannya untuk melakukan pekerjaan mereka. Institusi harus memastikan bahwa data yang mereka gunakan aman untuk pengelolaan. Metode dan sistem keamanan sering disebut sebagai kuat atau lemah. Dalam konteks relatif artinya jelas. Pintu dengan kunci lebih aman daripada pintu tanpa kunci. Pengguna dapat dengan mudah menolak tagihan kartu kredit dengan mengatakan bahwa nomor kartu kreditnya telah dicuri, yang membuat nomor kartu kredit saja memiliki pertahanan yang lemah terhadap penolakan. Namun nomor kartu kredit dan tanda tangan sebaiknya memiliki pertahanan yang kuat, artinya pertahanan yang lebih kuat karena pengguna meninggalkan tanda tangannya untuk menunjukkan bahwa dia ada. Keamanan sistem informasi sangat penting pada saat pembuatan sistem karena ancaman terhadap sistem dapat dicegah dengan keamanan sistem informasi. Selain itu, dengan sistem informasi yang terlindungi, kerusakan pada sistem dapat dideteksi sehingga dapat dengan mudah diperbaiki. Menurut Budi Raharjo 2002 dalam bukunya menyatakan bahwa keamanan komputer mencakup 4 aspek atau layanan, yaitu ada privacy, confidentiality, upaya untuk menjaga data dari pihak yang tidak berhak mengaksesnya. Privacy mencakup data yang merupakan informasi pribadi, sedangkan kerahasiaan adalah usaha untuk mencegah orang yang tidak berhak mengaksesnya. Serangan cyber biasanya terjadi pada aspek ini. Integritas data berarti bahwa data tidak dapat diubah tanpa izin pemiliknya. Authentication, metode untuk memastikan bahwa informasi diberikan kepada orang yang benar-benar diinginkan. Availability, terkait dengan kemampuan untuk mendapatkan informasi ketika diperlukan. Serangan. Denial of service attack adalah jenis serangan yang sering terjadi pada aspek ini. Mengamankan informasi dan konten sekarang jauh lebih penting, dan untuk mencapai tujuan mengamankan informasi diperlukan penelitian dan pemahaman menyeluruh tentang berbagai jenis serangan keamanan dan ancaman. Pada penelitian menyajikan survei terdiri tentang berbagai ancaman dan serangan keamanan informasi yang dikategorikan berdasarkan kategori yang berbeda seperti jaringan host dan aplikasi. Kemudian digambarkan hubungan antara serangan sistem dan serangan informasi, dan akhirnya di makalah atau penelitian ini menyajikan serangan dan persyaratan keamanan melalui berbagai teknik mitigasi dengan fase metode peratasan sebagai dasar. Pada penelitian Sinha 2019. Di zaman ketika informasi dianggap penting, teknologi keamanan informasi mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk mencegah informasi diungkapkan, diubah, atau dihancurkan secara tidak sah. Keamanan informasi melibatkan melindungi aset organisasi dari gangguan dalam operasi perusahaan, perubahan pada data sensitif, atau pengungkapkan informasi hak milik. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan kesetiaan atau CIA, aset operasi, dan informasi organisasi adalah definisi umum dari perlindungan data ini. Keamanan melampaui kontrol teknis dan mencakup orang, teknologi, kebijakan, dan operasi dengan cara yang tidak dilakukan oleh tujuan bisnis lainnya. Sebagian besar organisasi telah menjadikan keamanan informasi sangat penting. Ini disebabkan oleh perkembangan dalam pemrosesan terdistribusi seperti internet dan perdagangan elektronik yang membuat akses ke informasi dan sumber yang relevan menjadi lebih mudah. Dengan demikian, organisasi harus memastikan bahwa data mereka dilindungi dengan baik dan mempertahankan tingkat keamanan yang tinggi. Sebelum perdagangan elektronik dapat dimulai, organisasi sering menuntut mitra bisnis untuk memberikan bukti keamanan informasi yang cukup. Semua orang memperhatikan keamanan informasi karena infrastruktur, sistem informasi, terutama internet, mempengaruhi kehidupan kita. Harusnya informasi yang aman sangat penting untuk operasi bisnis, pemerintah, dan rantai pasokan. Keamanan informasi dalam lingkungan organisasi ada proses yang tidak pernah berakhir untuk melindungi data dan sistem yang menghasilkan. Keamanan informasi sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan, terutama dalam era digital, di mana informasi dapat dengan mudah diakses, didistribusikan, dan dieksploitasi. Ini sangat penting di era digital saat ini, terutama karena meningkatnya risiko pelanggaran keamanan dan pencurian data. Untuk mendapatkan informasi, berikut ada beberapa tindakan yang dapat diambil, yaitu gunakan kata sandi yang kuat, yang unik dan kompleks, yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama keluarga. Adanya autentikasi 2 faktor, yaitu kita harus aktifkan untuk semua akun yang mendukungnya dengan meminta verifikasi melalui perangkat lain selain kata sandi seperti kode yang dikirimkan ke ponsel. Ini menambah lapisan keamanan tambahan. Ada juga perbarui perangkat lunak, bagaimana kita memastikan bahwa perangkat lunak sistem operasi, aplikasi, dan program antivirus selalu dalam versi terbaru. Pembaruan ini seringkali mengandung perbaikan keamanan yang melindungi terhadap bug keamanan yang telah ditemukan. Jangan lupa gunakan pola kunci atau kata sandi pada perangkat mobile dan pastikan perangkat ini tidak digunakan sehingga tidak bisa dicuri atau diaksesnya lebih terbatas.
Kemudian juga perhatikan email dan pesan yang tidak dikenal, jangan membuka lampu atau mengeklik tautan yang orang tidak dikenal. Ada juga kita menjaga data kita saat berkomunikasi melalui aplikasi pesan atau email, gunakan enkripsi end-to-end. Ini untuk memastikan hanya orang yang mengirim dan menerima pesan yang dapat membaca isi pesan. Jangan lupa kita hindari juga untuk jaringan Wi-Fi yang publik dan bagaimana pertimbangan untuk menggunakan layanan pemantauan identitas dan memberitahu jika data pribadi ditemukan di tempat yang tidak seharusnya seperti dark web. Pentingnya privasi media sosial, ada juga untuk membuat salinan cadangan data, kemudian juga pemahaman tentang metode penipuan dan cyber terbaru, dan bagaimana kita mempertimbangkan untuk keamanan fisik. Dan untuk menjaga keamanan data diperlukan kombinasi tindakan teknis dan kesadaran keamanan. Pencurian data dan pelanggaran keamanan dapat dicegah dengan mengikuti langkah-langkah yang seperti di atas. Secara umum, keamanan informasi sangat penting bagi semua orang dan juga penting bagi organisasi, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melindungi informasi, kita dapat melindungi privasi, menghindari kerugian finansial, dan mempertahankan kepercayaan dalam dunia digital yang semakin kompleks dan terhubung. Untuk menjamin keamanan sistem komputer atau jaringan, penjaga sistem bertanggung jawab. Sistem administrator atau sistem operator biasanya bertanggung jawab atas tugas ini. Dan di sebagian besar sistem, sysadmin memastikan bahwa bug, perangkat lunak, lubang keamanan, pintu belakang, worm, virus, trojan horse, dan semua jenis malware lainnya dapat mengganggu sistem dan situs publik, dan keamanan sistem terdiri dari berbagai tingkatan pengguna termasuk perlindungan kata sandi. Ada juga log di tingkat administrator yang mencatat setiap gerakan pengguna, bahkan penekanan tombol sekali. Ini memungkinkan sysadmin untuk memantau semua aktivitas sistem untuk menemukan masalah. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.